Tahu kenapa ibu panggil ke sini? Ada masalah. Ada masalah. Berarti Divi udah tahu ya masalah apa ya? Kira-kira ada masalah apa Divi di kelas? Itu Bu, saya di kelas suka dikatain anak emas sama teman-teman kelas. Terus ya kan setelah lagi ketua kelas gitu, menjalankan tugas saya. Terus saya malah dikatain sampai gebrak meja Bu. Gitu. Ya wajar sih kalau Divi sampai melakukan hal itu. Kalau ibu di posisi Divi mungkin juga melakukan hal yang sama gitu kan. Karena kan kita jadi ketua kelas kan ya udah jadi pilihan mereka juga gitu kan, bukan keinginan kita sendiri, ya enggak? Dulu waktu mengajukan diri sendiri atau gimana? Saya dipilih. Nah berarti kan harusnya mereka udah tahu dong bahwa ketua kelas melakukan tupoksinya sesuai yang sudah diarahkan oleh wali kelas gitu ya. Nah apa yang dilakukan di saat teman-teman mengatakan Divi emas, terus kenapa sampai mengatakan seperti itu? Karena saya manggil guru yang masih di kantor. Saya panggil, nah pas datang kan langsung pada sumber. Oh berarti maksud mereka kalau ada jam kos nggak boleh panggil guru gitu ya. Tapi Divi sudah melakukan pekerjaan Divi sesuai tupoksi, itu benar. Divi sudah memanggil guru di saat jam pergantian jam, di saat jam kos Divi melakukan menghubungi guru piket untuk memberi tugas, benar ya? Nah, ibu juga sependapat dengan Divi. Kalau Divi sampai melakukan hal tersebut, ibu juga mungkin kalau ibu di Divi juga melakukan hal yang sama. Tapi kira-kira kesepakatan kelas apa yang kira-kira disebar? Kesepakatan saling menghargai sama teman. Nah, berarti kalau tadi Divi sampai marah, menggebrak meja, berarti Divi sudah melanggar kesepakatan tidak menghargai atau menghormati sesama teman. Nah, kira-kira ke depan apa yang Divi lakukan kalau sampai ada masalah seperti itu lagi? Apakah Divi melakukan hal seperti itu lagi? Tidak. Berarti hal tadi benar atau enggak? Yang Divi lakukan salah. Berarti ke depan kira-kira apa yang harus Divi lakukan kalau misalnya Divi nanti dikatakan lagi seperti itu oleh teman? Saya kasih pengertian kalau sekolah itu buat sekolah. Terus apa lagi? Bisa tidak kita menyampaikan kepada wali kelas biar teman-teman yang lain dikasih arahan oleh wali kelas, bisa? Ya, bisa ya. Oke, berarti itu masalah yang pertama yang Divi lakukan. Berarti Divi akan memperbaiki ke depan, tidak akan melanggar kesepakatan kelas lagi, ya. Oke. Terus ibu dengar juga ada satu kasus lagi yang bikin Divi marah. Apa tuh Divi? Piket. Masalah piket kelas ya. Ada nggak kesepakatan kelas? Kalau nggak piket didenda Bu, tapi tetap aja nggak. Didendanya apa? Denda 2.000. Uang 2.000 itu buat apa? Nanti buat beli alat-alat kebersihan atau enggak buat pel
Oh gitu. Berarti padahal kesepakatan kelas yang sudah disepakati, kalau nggak piket didenda 2.000. Uang 2.000 itu digunakan untuk membeli alat tulisan lagi. Nah, kenapa mereka nggak piket? Males bu. Males. Karena saya udah kasih tahu, tapi mereka tetap ya. Terus, Vivi marah. Udah, saya kasih tahu. Berarti tapi di sana Vivi seakan-akan merasa nggak didengerin ya. Padahal sebagai ketua kelas itu sudah melakukan hal-hal yang harus disampaikan pada teman-temannya. Nah di situ berarti Vivi ataupun anak-anak yang tadi tidak melakukan piket kelas, kira-kira mereka sudah melanggar aturan kesepakatan kelas apa? Iya. Berarti kan kesepakatan kelas itu ada menjagakan kebersihan ya, menjaga kelas ya. Kebersihan kelas itu sudah ditulis di dalam kesepakatan kelas. Nah ternyata mereka tidak melakukan hal itu. Nah di situ Divi marah karena mereka selalu tidak piket, ya kan? Oke. Nah kira-kira ke depan kalau mereka tidak melakukan piket lagi, apa yang harus dilakukan? Apakah Divi diam saja? Atau marah-marah ke mereka? Atau apa yang dilakukan? Ya, kasih tahu wali kelas ini. Wali kelas kasih tahu. Oke, berarti kalau kejadian itu terjadi lagi, Divi tidak harus marah-marah, tetapi tetap memberikan informasi kepada teman-teman agar mau melakukan hal tersebut, ya kan? Agar apa? Kesepakatan kelas yang sudah disepakati dapat diterapkan. Nah, berarti 2 kasus Divi mudah-mudahan nanti dipecahkan oleh wali kelas agar anak-anak tadi lebih bisa menerapkan kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Ya, oke Divi, terima kasih sudah memberikan informasi dan memberikan informasi yang akurat kepada Ibu. Sehat selalu dan selalu semangat ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tutup. Waalaikumsalam. Dan Naura. Oke, terima kasih Pak sudah hadir, sudah datang untuk Bu. Kira-kira Naura Siva kenapa dipanggil? Tahu Naura nggak tahu ya. Dengar bahwa kalian ya bendahara kelas tugas bendahara mengatur keuangan. Di mana keuangan kelas ini sudah disepakati oleh kelas, orang tua, murid, serta diberikan informasi dari kelas. Ya, nah, informasi yang diterima bahwa di kelas Nora dan saya itu marah-marah, kata anak-anak. Nora dulu deh, kenapa katanya yang marah? Benar? Waktu itu ada kelas dulu pembahasan, terus ada yang kayak belanja bahan buat lomba itu cuma terus dia minta uang kelas sekitar 250 gitu. Belanja itu kayak kayak habisnya kebanyakan. Itu total 450. Terus ya sebenarnya barang yang dibeli juga banyak sih, cuma karena mereka beli yang gak lihat harga jadinya bisa banyak. Nanti main ngambil aja ya, gitu ya. Jadinya kalau uang kas orang kan juga yang biasanya bendahara nunggu. Oke, nah apa yang Nora lakukan? Kok kata anak-anak Nora marah-marah? Apa yang kesel? Karena gimana ya, kan harusnya kan ada komunikasinya juga kan sama jadi kok ada komunikasinya banget sama cuman karena jabatannya lebih tinggi aku juga nggak bisa marahin. Oke, tapi dari sikap Nora yang diperlihatkan kepada mereka itu terlihat Nora itu berbeda gitu ya, marah lah gitu ya. Ya wajar sih kalau ibu juga sebagai bendahara misalkan
dia pasti melakukan hal yang sama, apalagi itu kan mengelola keuangan orang banyak gitu ya, bukan hanya uang pribadi satu dua orang. Tanggung jawab pasti lebih berat untuk mengelola keuangan. Mungkin di situ Nora marah, merasa nggak dihargai gitu ya. Nah tapi Kak, kira-kira dengan dengan sikap yang Nora berikan kepada mereka sampai mereka merasa kok Nora berbeda ya, Nora marah begini begitu, kira-kira ada kesepakatan kelas yang dilanggar nggak? Kurang menghormati sesama sesama teman. Nah, berarti ke depan kalau Nora diperlakukan lagi seperti itu, kira-kira apa yang Nora lakukan? Apakah diam saja atau marah-marah sendiri lagi tanpa menyelesaikan masalah, tanpa memberitahu siapapun, atau harus gimana? Ya diomongin aja baik-baik sama manajemen Kalau secara pribadi ya, mungkin dilibatkan kelas juga gitu ya, ataupun dilibatkan wali kelas juga agar penyelesaiannya cepat selesai. Oke, berarti ke depan bisa ya dilakukan lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih Nora. Nah, sedangkan masalah sifat, Ibu, kalian kan berdua bendahara ya, bendahara satu, bendahara dua ya. Nah, kalau di sifat apa sih masalahnya kok Bunda bilang mereka sifat marah-marah di kantin gitu? Kenapa tuh? ini Bu, karena aku lagi makan karena dia nggak bayar tas dulu Bun, tapi dia jajan dulu di kantin. Sedangkan kalau aku tadi kan aku nggak ada duit kayak gitu terus Bun. Nah karena aku udah kesel banget, udah kayak nih orang kenapa nggak bayar tas tapi jajan mulu gitu kan. Ya udah aku samperin lah ke kantin, aku samperin dia, kenapa kamu nggak bayar tas tapi kamu jajan mulu, itu baik orang karena benar. Nah terus dia bilang udah nanti aku bayar kas gitu kan, kapan deh kemarin tuh dia gitu mulu, aku bilang kayak gitu. Berarti terjadi inilah ya di kantin itu banyak orang juga kali ya. Ya benar sih, kadang kita kan jengkel juga ini orang kok berapa sih uang kas? 2.000, 1.000 ya, 1.000. Nah uang 1.000 aja kayaknya sulit banget untuk bayar gitu kan, 1.000 seminggu kan sulit gitu bayarnya. Tapi dia jajan sehari sampai 10.000, 20.000 ada duit. Nah mungkin sama, ibu pasti kesel juga karena apa? Di saat kita mau beli ini yang diperlukan oleh kelas, atau uang kas nggak ada gitu kan ya. Yang benar wajar kalau Siva melakukan hal seperti itu ya kan. Tapi kira-kira dengan tindakan Siva tadi, kira-kira ada kesepakatan kelas yang dilanggar nggak kira-kira? Mungkin Berarti tidak, Siva sudah melanggar, tidak saling menghormati. Kenapa? Karena marah-marah di kantin, dia jadi malu gitu ya. Nah, oke, sama sih. Berarti ke depan kalau memang hal itu yang menurut Siva salah, nah kira-kira ke depan kalau terjadi hal itu lagi apa yang Siva lakukan? mungkin Kita secara pribadi, terus Oke, baik, terima kasih. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kelasnya lebih baik lagi, terus anggota kelasnya lebih kompak lagi dalam menyelesaikan semua masalah yang hal-hal yang kecil sebenarnya ya. Oke, terima kasih Nora, terima kasih Siva sudah memberikan informasi dan menyampaikan secara detail informasi yang diterima dari teman-temannya. Oke ya, terima kasih. Selamat tetap semangat dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab di kelas. Oke, semangat terus ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Divi, KM kelas 94. Saya dari sekolah SMP Negeri 3 Cikarang Selatan. Alhamdulillah, setelah saya ngobrol sama Bu Diana, saya jadi lebih lega, lebih paham, dan lebih menghormati teman-teman. Saya alhamdulillah dapat ilmu dari Bu Diana tentang kepemimpinan KM. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bendahara kelas 94 dari SMP 3 Cikarang Selatan. Perkenalkan, nama saya Siva Junita. Nama saya Naura Azizah. Alhamdulillah setelah mengobrol dan berbincang dengan Bu Diana, akhirnya saya lebih lega dan bisa mengatur emosi saya.
Kedepannya saya dan Syifa akan bekerja sama dengan baik dan melakukan diskusi bersama teman-teman kelas agar tidak terjadi miskom. Terima kasih atas arahannya Bu Diana. Semoga kelas 94 lebih baik dan lebih solid lagi. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.